Awalnya para ahli itu memperkirakan bahwa cadangan oksigen yang ada di kapal selam Titan itu akan cukup untuk bertahan selama 4 hari. Tapi tidak lama setelah itu mereka mengkonfirmasi ulang dengan menyebutkan bahwa sepertinya oksigen itu hanya cukup untuk 2 hari aja lah, katanya, nggak jadi 4 hari. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini seperti biasa aku hadir kembali untuk menemani kalian dengan membawakan atau menceritakan suatu kisah tentang tragedi tenggelamnya kapal selam Titan, kapal yang dibuat untuk tujuan eksplorasi dan juga wisata bawah laut. Biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti wisata ini juga tentunya nggak murah, Orang-orang yang bisa ikut ke sana itu cuma kalangan miliarder aja. Tapi ternyata walaupun sudah membayar mahal, mereka-mereka yang ikut dalam wisata ini tidak membuat mereka aman dari bahaya, karena dalam agenda wisata inilah mereka malah menemui sebuah bencana besar. Nah, gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, sebelum aku bercerita lebih jauh mengenai kronologi kejadian tenggelamnya kapal selam Titan ini, seperti biasa di segmen pertama ini aku akan bercerita tentang sejarah berdirinya kapal Titan ini, ya. Jadi, kapal selam Titan ini termasuk dalam kategori kapal selam berjenis submersible, yaitu kapal bawah air yang nggak bisa beroperasi secara mandiri. Dia nggak bisa sendirian untuk bergerak. Dia membutuhkan bantuan kapal induk untuk mengoperasikannya. Nah, kapal induk inilah yang nantinya membantu kapal submersible ini bisa meluncur ke dalam air, bisa naik lagi ke permukaan, dan juga untuk berkomunikasi. Pokoknya kapal selam submersible ini tidak bisa beroperasi sendiri, dia harus dibantu sama kapal induk, kayak gitulah intinya ya. Nah, kalau misalnya kalian browsing tentang kapal selam Titan, ada banyak sekali artikel yang menyebutkan bahwa kapal selam Titan ini sebagai submarine, bukan submersible. Secara bahasannya submarine ini memang berarti kapal selam juga, tapi secara teknis kapal submarine dan submersible ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Kalau kapal submersible tadi nggak bisa beroperasi sendiri dan membutuhkan bantuan kapal induk, sebaliknya kapal submarine ini memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa meluncur ke dalam air dan juga kembali ke permukaan dengan powernya sendiri. Dia bisa berangkat sendiri lah gitu intinya. Atau dengan kata lain, kapal submarine ini memang dirancang agar bisa beroperasi secara mandiri. Sederhananya lagi, submarine ini macam kakaknya dari submersible, sedangkan submersible ini adalah versi mininya submarine. Sampai sini paham lah kalian ya, lanjut. Nah, kapal selam Titan ini dibuat oleh perusahaan bernama OceanGate yang berada di Washington. Nah, pendirinya adalah seorang laki-laki yang bernama Stockton Rush. Nah, pembuatan kapal selam ini bisa dibilang merupakan mimpinya Stockton Rush yang menjadi nyata. Kenapa? Ini sebenarnya ceritanya cukup panjang, tapi aku persingkat aja lah, ya. Jadi, di masa mudanya dulu Stockton Rush ini tuh pernah bercita-cita dia tuh mau jadi astronot. Tapi sayangnya mimpinya itu harus padam karena ternyata dia memiliki kondisi penglihatan yang buruk. Jadi ada masalah gitu lah, di bagian matanya, sehingga dalam administrasi kesehatan aja dia itu udah nggak lolos gitu. Nah, Stockton Rush ini sempat mencoba mendalami beberapa karir yang lain tuh, tapi hal itu tidak membuat dia jadi puas. Lalu pada suatu hari tiba-tiba dia mikir, kalau aku nggak bisa menjelajah keluar angkasa, gimana kalau aku menjelajah ke dalam laut aja, kata dia. Nah, setelah mendapatkan ide itu, Stockton Rush ini pun berambisi lah itu, membangun sebuah perusahaan yang memungkinkan dia untuk mengeksplorasi laut. Nah, perusahaan itu pertama kali didirikan di tahun 2009 dan itulah dia dikasih nama OceanGate. Nah, sebelum membuat kapal selam Titan, OceanGate ini sudah meluncurkan 2 kapal selam yang diberi nama Antipodes dan Cyclops One. Lalu pada tahun 2016, OceanGate ini kembali merancang kapal selam baru yang digadang-gadang sebagai hasil penyempurnaan dari 2 kapal sebelumnya tadi. Pokoknya mulai dari segi desain, fitur, dan juga bahan material dari kapal Antipodes sama Cyclops One tadi tuh disempurnakan lagi tuh, hingga menjadi kapal selam yang baru. Inilah dia yang dikasih nama Titan tuh. Nah, kapal selam Titan ini dibuat dengan tujuan untuk industri pariwisata, penelitian, dan juga eksplorasi bawah laut. Kalau misalnya dilihat dari bentuknya, ukuran kapal selam Titan ini sebenarnya lebih kecil. Panjangnya itu cuma 6,7 meter, lebarnya 2,8 meter, tingginya 2,5 meter, dan beratnya 10.432 kg atau kurang lebih 10 ton. Nah, dengan ukuran sekecil ini, kapal
selam Titan itu hanya muat dinaiki oleh 5 orang, 1 pilot sama 4 penumpang aja. Itu pun mereka di dalam nggak bisa berdiri, Wak, harus duduk. Tapi meskipun ukurannya sangat kecil, Wak, kapal selam Titan ini dirancang untuk bisa menyelam ke kedalaman 4000 meter di bawah laut. Dan perlu kalian ketahui, Wak, bahwa kedalaman 4000 meter itu merupakan titik selam yang ekstrim kali. Cahaya matahari aja nggak tembus sampai sana, Wak. Pasti di dalam tuh pasti gelap total kali dan suhunya sangat rendah sampai mendekati titik beku. Dan selain itu, beratnya tekanan air di bawah kedalaman 4000 meter itu juga setara dengan berat 1200 gajah dewasa. Kebayang nggak kalian gimana rasanya kalian diinjak 1200 gajah tuh? Nggak usah lah 1200, nah dia satu aja dan nggak terbayang sama aku dong. Apalagi 1200 gajah, pasti hancur lebur lah badan tuh kan. Nah sampai sini pasti ada nanya nih, kalau di kedalaman 4000 meter di bawah laut se ekstrim itu Nadia, terus kenapa kapal selam Titan ini malah dirancang untuk bisa nyelam ke sana? Emang apa yang mau mereka tengok di sana, Nad? Nah di dasar laut yang dalam itu ternyata memang ada satu pemandangan menakjubkan yang membuat orang-orang itu penasaran, Wak, yaitu pemandangan bangkai kapal Titanic. Kapal Titanic tenggelam pada tahun 1912 dan bangkai kapalnya berada di kedalaman 3.800 meter di dasar Samudra Atlantik. Itu berarti dengan menaiki kapal selam Titan yang klaimnya mampu menyelami hingga 4.000 meter di bawah laut, ya otomatis kita bisa melihat bangkai kapal Titanic dari jarak dekat dong, ya dong. Titanic 3.800, dia bisa 4.000. Bisa lah kami tengok di bawah tuh, nah kayak itulah. Dan hal inilah yang kemudian ditawarkan, Wak, sebagai paket wisata oleh perusahaan OceanGate. Penasaran ingin berwisata ke kapal Titanic di dasar Samudra Atlantik? Datang dan cobalah layanan kapal selam kami. Nah gitulah. Kapal selam Titan ini pertama kali melakukan penyelaman ke lokasi tenggelamnya kapal Titanic itu pada bulan Juli tahun 2021. Nah penyelaman perdana ini, Wak, berlangsung lancar dan aman saja. Semua orang yang ikut di dalamnya, orang-orang kaya yang ada di dalamnya itu merasa sangat puas sekali karena mereka bisa langsung melihat bagaimana kondisi bangkai kapal Titanic dari jarak dekat. Sebuah pengalaman yang sangat unik dan juga eksklusif kali pasti waktu itu, ya kan. Tapi untuk mendapatkan pengalaman se-eksklusif itu, Wak, biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Dimana satu orang aja, untuk satu orang mau masuk, mau ikut ke dalam kapal submarine buat tengok bangkai Titanic itu berapa? Satu orang 250.000 USD atau sekitar 3,7 miliar rupiah satu orang. Dengan biaya semahal itu, yang gak heran lah kalau orang-orang yang ikut dalam penyelaman tuh orang-orang kaya semua, ya kan. Orang yang pasti berasal dari kalangan miliarder, orang-orang kaya di dunia. Satu orang 3,7 miliar, ya Allah, Wak, ngumpulin ini. Astagfirullahaladzim, tak kapan tuh dapat, ya kan. Nah, barulah pada tahun 2023 kemarin, Wak, OceanGate ini kembali lagi membuka tur wisata ke lokasi tenggelamnya kapal Titanic. Tapi untuk tur kali ini bukannya mendapatkan pengalaman menyelam yang unik dan juga eksklusif, pengalaman kali ini malah berubah jadi petaka yang sangat mengerikan. Nah, petaka apa itu? Masuk. Jadi ceritanya, Wak, pada bulan Juni tahun 2023 ketika OceanGate mulai mengiklankan informasi tentang penyelaman ke lokasi tenggelamnya kapal Titanic, Wak, hal ini pun langsung mengundang perhatian para miliarder dunia. Lalu tidak berselang lama kemudian terkumpullah ini 5 orang yang secara resmi terdaftar jadi peserta dalam penyelaman kali ini. Siapa aja mereka? Pertama, Stockton Rush. Ingat kalian kan? Dia inilah tadi CEO sekaligus juga founder dari OceanGate. Dalam penyelaman ini, Wak, Stockton Rush lah yang menjadi pilotnya. Nah, sebagai seorang CEO tentu Stockton Rush ini dianggap paling paham dan paling jago kali dalam mengemudikan kapal selam Titan ini kan. Maka dengan dipilihnya Stockton Rush sebagai pilot, hal inilah yang membuat orang-orang yang ikut pun semakin percaya bahwa penyelaman kali ini atau penyelaman menggunakan kapal selam Titan kali ini pasti aman. Orang yang bawanya CEO-nya kok. Itu yang pertama. Yang kedua, Hamish Harding. Nah, Hamish ini merupakan seorang miliarder dan juga pebisnis asal Inggris. Selama ini Hamish ini memang dikenal sebagai orang yang menyukai wisata ekstrim memang. Nah, sebelum melakukan penyelaman ke lokasi tenggelamnya kapal Titanic ini bersama dengan OceanGate, Hamish ini pernah berwisata ke Palung Mariana, ke Kutub Selatan, dan juga pernah terbang keluar angkasa. Dia memang suka ekspedisi ekstrim gitu. Nah, terus yang ketiga ada Paul Henry Nergillet. Nah, Paul ini, Wak, adalah seorang ahli maritim asal Prancis yang menjabat sebagai direktur penelitian bawah air kapal Titanic. Nah, sejak tahun 1987, Paul ini udah mulai melakukan banyak sekali ekspedisi penelitian bawah laut, Wak. Bahkan dari salah satu sumber yang aku baca disebutkan bahwa si Paul ini pernah melakukan penyelaman ke lokasi tenggelamnya kapal Titanic itu sebanyak lebih dari 35 kali. Terus yang keempat ada Shahzada Daud. Nah, Shahzada ini adalah seorang pengusaha keturunan
Perikanan Inggris Pakistan, Wak. Dalam perjalanan karirnya dia itu pernah menjabat sebagai direktur di perusahaan yang bernama Angel Corporation. Dan selain itu dia ini juga disebut-sebut sebagai keturunan dari salah satu keluarga paling kaya kali di Pakistan. Terus yang kelima ada Sulaiman Dawood. Nah, Sulaiman ini adalah seorang remaja berusia 19 tahun dan dia merupakan anak dari yang tadi, Syahzada Daud. Jadi dalam penyelaman ini, Wak, bapak anak ikut semua. Jadi mereka bayar double untuk 2 orang. 7 miliar kurang lebih. Orang kaya bebas. Ada tuh kan tadi 5 orang yang ikut penyelaman. Nah, singkat cerita, setelah semua persiapan itu siap, di hari Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023, 5 orang tadi pun mulai berlayar dari pelabuhan St. John di pantai Newfoundland, Kanada menggunakan kapal induknya Titan, yaitu kapal Polar Prince. Jadi pas mereka pertama kali berangkat, wah, mereka ini masih harus naik kapal induk dulu, belum ke kapal Titannya gitu ya. Nah, dengan menggunakan kapal induk Polar Prince ini, wah, 5 orang tadi pun diantar ke titik paling dekat dari tenggelamnya kapal Titanic yang berjarak sekitar 370 mil di Samudra Atlantik. Nah, terus keesokan harinya di tanggal 17 Juni tahun 2023, Hamish Herdick, salah satu miliarder yang ikut dalam penyelaman ini, sempat tuh ngunggah postingan di akun Instagramnya. Melalui postingannya itu, Hamish bilang kalau dia ini sangat bangga bisa bergabung dengan Ocean Gate dalam melakukan ekspedisi ke bangkai kapal Titanic. Dan selain itu, Hamish ini juga bilang kalau cuaca di sana beberapa hari terakhir ini kelihatannya tidak bersahabat. Tua, kalau cuacanya belum membaik, besar kemungkinan mereka akan jadi satu-satunya tim yang melakukan penyelaman ke lokasi tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 2023, kata dia kayak gitu. Jadi, karena biasanya dalam setahun itu ada beberapa kali penyelaman, Wak. Tapi kalau cuacanya buruk, besar kemungkinan penyelaman itu akan ditunda atau malah dibatalkan. Dia sempat posting kayak gitu. Nah, keesokan harinya pada tanggal 18 Juni tahun 2023, kapal selam Titan pun dijadwalkan untuk mulai menyelam pada jam 6 pagi waktu setempat. Tapi karena satu dan lain hal, jadwal penyelaman itu harus diundur, Wak, selama beberapa jam. Lalu barulah jam setengah 10 pagi, kapal selam Titan bersama 5 orang di dalamnya pun akhirnya diluncurkan dari kapal induk tadi untuk melakukan penyelaman ke lokasi tenggelamnya kapal Titanic. Nah, dari titik pertama mereka menyelam, Wak, diperkirakan mereka membutuhkan waktu sekitar 2 jam sampai mereka nanti tiba di titik tenggelamnya kapal Titanic. Perjalanan yang mereka tempuh memang cukup jauh, Wak, dan nanti kalau udah sampai di bangkai Titanic itu, Wak, mereka berkesempatan untuk mengeksplor bangkai kapal Titanic itu selama 2 jam. Nah, dengan estimasi waktu ini, Wak, kapal selam Titan ini diperkirakan baru akan kembali lagi ke permukaan sekitar jam setengah 5 sore. Jadi 2 jam buat perjalanan berangkat, turun sampai titik, 2 jam ngeksplor, keliling-keliling itu kapal Titanic kan, tengok-tengok lebih detail, ngeng. Nanti 2 jam lagi naik gitu, perjalanan pulang. Jadi 2 jam turun, 2 jam mutar, 2 jam pulang. Nah, adalah tuh kan. Nah, di awal penyelaman, Wak, semuanya berjalan aman dan lancar. Pada saat itu kapal selam Titan ini secara rutin ya memberikan kabar setiap 15 menit sekali ke kapal induk Polar Prince tadi mengenai update kondisi mereka setiap 15 menit. Tapi ketika mereka memasuki jam 11.15 siang, di waktu yang seharusnya kapal Titan ini ngasih update kabar lagi, Wak, entah kenapa pada saat itu komunikasi mereka tiba-tiba terputus. Kapal Polar Prince ini nggak nerima sinyal apapun lagi dari kapal selam Titan. Nah, terputusnya komunikasi ini membuat para awak yang ada di kapal Polar Prince ya jadi curiga lah. Kok nggak ada kabar lagi orang ini? Nah, mereka pun teruslah itu, Wak, mencoba mengirim sinyal untuk menghubungi kapal selam Titan, tapi hasilnya nihil. Ditunggu tuh tiap 15 menit, ditunggu 15 menit, ditunggu, nggak juga ada yang respon. Sampai jam setengah 5 sore, Wak, waktu yang seharusnya dijadwalkan kapal Titan yang udah naik ke permukaan, nggak juga muncul-muncul. Kapal Polar Prince pun tetap tidak mendapatkan kabar apa-apa dari kapal Titan. Nah, menyadari ada yang nggak beres di sini, Wak, akhirnya kapal Titan pun dinyatakan menghilang. Nah, menanggapi hal ini, Wak, pada jam 6 sore kapal induk Polar Prince pun membuat laporan ke penjaga pantai terdekat. Lalu sekitar jam 7 malamnya berita tentang hilangnya kapal selam Titan pun akhirnya didengar oleh United States Coast Guard. Itu salah satu cabang angkatan bersenjata Amerika yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan maritim lah gitu. Nah, dari situlah, Wak, pencarian besar-besaran pun dimulai. Setelah menerima laporan hilangnya kapal selam Titan, Wak, proses pencarian kapal tidak bisa ditunda lagi karena pada saat itu mereka sedang berkejar dengan waktu. Awalnya para ahli itu memperkirakan bahwa cadangan oksigen yang ada di kapal selam Titan itu akan cukup untuk bertahan selama 4 hari. Tapi tidak lama setelah itu, Wak, mereka mengkonfirmasi ulang dengan menyebutkan bahwa sepertinya
oksigen itu hanya cukup untuk 2 hari aja lah, katanya, nggak jadi 4 hari. Nah, mengingat estimasi waktu yang sangat tipis, Amerika dan Kanada pun langsung membuat kru gabungan yang melibatkan angkatan laut dan juga angkatan udara mereka untuk ikut serta dalam upaya pencarian. Nah, awalnya fokus pencarian mereka itu berada di titik yang tidak jauh dari tenggelamnya kapal Titanic memang. Tapi karena ini lagi berada di tengah samudera luas, akhirnya cakupan pencarian pun makin lebar lagi lah kan, hingga mencapai 2 kali luasnya kota Connecticut, atau hampir seluas Provinsi Jawa Tengah. Carilah itu lagi kan. Nah, setelah berbagai upaya dilakukan, pencarian pada tanggal 18 dan 19 Juni ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa. Akhirnya pada tanggal 20 Juni 2023-nya, pemerintah Kanada pun menugaskan salah satu pesawat mereka, yaitu P3 Canada, yang udah dilengkapi dengan sonobuoy. Sonobuoy, emang gitu kah bacanya? Pokoknya sonobuoy tulisannya, atau alat pendeteksi suara di kedalaman air untuk ikut serta membantu pencarian, Wak. Nah, setelah pesawat P3 Canada itu terbang berputar-putar di atas Samudra Atlantik, pada saat itu mereka berhasil menangkap bunyi dentuman dari bawah laut yang selalu berbunyi setiap 30 menit sekali. Bunyi dentuman itu terdengar di lokasi yang tidak jauh dari hilangnya kapal Titan, Wak. Alhasil orang-orang pun mulai berasumsi bahwa dentuman itu berasal dari 5 orang penumpang yang lagi berusaha minta tolong nih dengan cara apa? Memukul-mukul dinding kapal. Meski belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, Wak, ya, setidaknya hal ini tuh menumbuhkan harapan lah gitu bahwa para awak kapal atau 5 orang tadi masih dalam kondisi hidup nih. Dan selain mendeteksi adanya bunyi dentuman tadi, Wak, pencarian yang dilakukan pada tanggal 20 Juni dan juga 21 Juni 2023 tidak menemukan petunjuk yang lain. Hasilnya masih tetap nihil dan kapal selam Titan masih dinyatakan menghilang. Di situ orang-orang makin panik lagi mengingat cadangan oksigen yang pastinya udah makin menipis lah ya kan. Akhirnya para negara sahabat pun mengirimkan armada kapal mereka untuk membantu pencarian kapal Titan. Dan setelah melewati proses yang panjang dan juga menegangkan itu, akhirnya pencarian pun mulai menemukan titik terang, Wak. Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 1 siang, US Coast Guard melaporkan bahwa mereka menemukan ada puing-puing kapal yang mengapung di permukaan laut tidak jauh dari titik tenggelamnya kapal Titan, Wak. Selain itu juga di hari yang sama, seorang laksmana muda, John Moger, juga melaporkan bahwa kendaraan selam robotik milik Kanada berhasil menemukan ada puing-puing kapal di dasar laut yang berjarak sekitar 488 meter dari bangkai kapal Titanic. Jadi puing-puing kapal ini, Wak, ada yang ditemukan mengambang di permukaan, ada juga yang ditemukan di dasar laut itulah. Lalu setelah semuanya diperiksa, akhirnya dikonfirmasi bahwa puing-puing kapal ini berasal dari kapal selam Titan, Wak. Nah, dengan ditemukannya puing-puing kapal selam Titan, dapat disimpulkan bahwa kapal Titan ini ternyata bukan hanya tenggelam, melainkan telah hancur karena mengalami implosi atau delakan. Delakan, Wak, ya, aku bukan typo, delakan, bukan ledakan. Delakan. Apa beda delakan sama ledakannya dia? Nah, jadi, Wak, delakan itu sering disebut sebagai implosi, sedangkan ledakan disebut sebagai eksplosi. Nah, keduanya sama-sama menghancurkan benda sama objeknya, tapi cara kerjanya beda, Wak. Kalau ledakan, arah meledaknya itu keluar macam bom, ya. Sedangkan delakan, arah meledaknya itu ke dalam. Karena apa? Karena si objek mendapatkan tekanan yang besar dari luar. Gitulah. Dalam kejadian ini, Wak, kapal selam Titan ini mendapatkan tekanan yang besar dari air laut sehingga air lautnya itu seolah-olah diremasnya lah itu kapal selam Titan tuh sampai hancur. Bayangkan maksud aku kan, kalau ledakan atau eksplosi itu meledaknya keluar, ini diremas gitu loh, ledakan itu ke dalam gitu. Nah, implosi atau delakan pada kapal selam Titan ini diduga terjadi pada saat kapal ini masih dalam perjalanan menuju bangkai kapal Titanic, Wak. Dan hal ini dikonfirmasi oleh Angkatan Laut Amerika yang melaporkan bahwa mereka sempat mendeteksi ada suara aneh yang terdengar hanya selang beberapa jam setelah kapal Titan ini hilang kontak. Nah, kemungkinan suara aneh itu berasal dari kapal yang sedang mengalami implosi itulah. Jadi dugaannya kapal selam Titan ini belum lagi sampai ke lokasi tujuan itu, belum lagi nampak Titanic itu, Wak, dah medelak duluan. Dan seramnya lagi, Wak, karena tekanan air laut itu sangat berat, implosi yang dialami oleh kapal Titan ini terjadi dengan sangat cepat, hitungan detik lah gitu. Jadi dalam hitungan detik aja kapal tuh hancur, gak pelan-pelan, langsung plok, kayak gitu dia. Dan ketika puing-puing bekas ledakan kapal Titan ini berhasil ditemukan, Wak, 5 awak kapal yang berada di dalamnya masih belum ketemu. Tapi mengingat kondisi kapal yang hancur akibat implosi, maka bisa dipastikan bahwa 5 awak kapal yang berada di dalamnya juga tidak ada yang selamat.
Dan setelah kapal selam ini ditemukan, Wak, para ahli pun mulai meneliti dan juga mencari tahu tentang apa nih penyebab sebenarnya yang membuat kapal ini mengalami implosi, ya kan. Padahal beberapa tahun sebelumnya kapal ini kan juga pernah dipakai, udah pernah nyelam juga ke dalam, udah pernah juga tengok kapal Titanic langsung dari kapal itu. Kenapa yang ini malah terjadi apa-apa? Kemarin kenapa aman-aman aja? Nah, setelah diteliti lebih lanjut, Wak, para ahli pun menduga bahwa kemungkinan besar alasan yang menyebabkan kapal selam Titan ini mengalami implosi adalah karena kapal ini dibuat menggunakan material yang tidak memenuhi standar keamanan. Bahkan nih, Wak, ya, dalam salah satu wawancara, Stockton Rush ini juga pernah mengaku kok kalau ada beberapa aturan keamanan yang dia langgar dalam pembuatan kapal ini. Salah satunya adalah kalau ada sesuatu yang mungkin membahayakan, kapal selam Titan ini baru bisa memberikan sinyal bahaya selang beberapa detik sebelum bahaya itu betulan terjadi, Wak. Jadi jedanya itu cuma hitungan detik aja. Gimana bisa langsung melakukan evakuasi? Dan selain itu, selama proses pembuatan kapal selam Titan ini, Wak, ternyata sejak bulan Januari 2018 udah banyak kali tuh orang yang ngasih peringatan ke Stockton Rush ini mengenai standar keamanan kapal Titan yang masih buruk. Bahkan ada sekitar 36 peneliti yang pernah menulis surat ke Stockton Rush dengan mengatakan bahwa Bapak, kapal Titan yang Bapak buat ini nggak betul, Pak. Kalau kapal Titan ini tetap dibuat dengan mengabaikan standar keamanan yang berlaku, kapal ini berpotensi mengalami kerusakan fatal waktu dipakai, Pak. Nggak aman nih, Pak. Tolonglah diperbaiki dulu. Dari ahli-ahli loh, Wak, yang ngasih surat ke Stockton tuh. Tapi meskipun sudah diberikan peringatan berkali-kali, Wak, Stockton Rush ini malah mengabaikan hal itu. Dia yakin kalau kapal buatannya ini sudah sangat bagus dan sangat aman. Sampai akhirnya apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Kapal selam Titan yang dibuatnya dengan susah payah ini pun malah mengalami implosi hingga membuat Stockton Rush pun harus kehilangan nyawanya sendiri dalam tragedi ini. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang tenggelamnya kapal selam Titan. Melalui kisah ini kita jadi tahu betapa pentingnya menaati standar keamanan yang berlaku. Pasti mereka yang menetapkan standar keamanan itu tahu lebih banyak, Wak, dari kita. Udah tugas kita tuh tinggal nurut aja lah gitu. Jangan terlalu pede seolah merasa udah aman. Jatuh tuh kayak sombong gak sih, Wak? Macam Stockton Rush nih, dia ngerasa kapal Titannya aman kali, ya kan. Ternyata apa? Implosi juga, medelak juga. Sama hal sama kapal Titanic 1912 kan, tau kalian kan? Kapal Titanic kan diklaim gak akan bisa tenggelam. Tenggelam juga habis nabrak gunung es. Jadi dimanapun kita berada, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan berdoa, Wak, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga kita semua. Sebenarnya ada banyak sekali informasi yang tidak aku sebutkan di sini. Jadi kalau misalnya kalian ada tambahan informasi atau ada fun fact lainnya yang tidak aku sebutkan di sini tentang kapal selam Titan, kalian boleh tambahin aja di kolom komentar di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran tuh selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.